Tiba-tiba sekali saya di-share oleh netizen, nih Mas Heri, ada video terbaru dari Mama Gufron di mana dia praktek jurus silat. Hajar siapa aing. Dan sekarang Mama Gufron gak mau kalah sama Habaib, yang dimana dia juga praktek jurus silat yang lumayan keren, 11-12 sama Bahar Smith. Coba kita lihat. Awas, iya kan gak jauh beda sama jurusnya Bahar Smith. Sebelas 12 sama seperti ini juga gerakannya. Cuman ini kalau di bela diri Cina ini lebih ke Tai Chi, teman-teman. Lebih ke Tai Chi, ya. Kalau Bahar Smith lebih ke Wushu, gerak cepat. Cuman kalau dilihat dari gerakan pasang kuda-kudanya 11-12 mirip. Ya. Musik, ayo. Iya. 4 penjuru. Jurus sarung, teman-teman, dilepas sarungnya. Buya, gak apa-apa olahraga ya. Selain Buya, siapa ini? Buya Gufron bisa bicara dengan semut. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Syifi'in hasyatan syalaka ya makili makin perima Allah. Itu bahasa semut. Ainuk. Bisa bicara dengan cacing. Kata bilatung, kata cacing. Makan tuh. Mas asyidi idhasya tasyira. Unyil. Bisa bicara dengan malaikat. Bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ji inna ja'aluna kalimatin Allah. Bisa bicara dengan bidadari di langit ketujuh. Lihat bidadari dari langit sab ketujuh atau sab paling ujung. Sekarang ini sekarang. Mantap sedikit ya. Ini tuh asya karya inna kalimatin Allah. Nanti aja, saya masih kerja dulu di dunia. Wah. Gua kepret masuk kuburan gua. Bahkan bisa ngobrol dengan Munkar Nakir. Saya langsung lihat dulu Munkar Nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Selain itu juga bisa silat. Ini silatnya. Ya, memang beberapa video yang lalu Buya Gufron ini pernah mengatakan di ceramahnya, apakah perlu saya keluarin jurus silat? Jadi dia memang sudah ancang-ancang untuk pamer jurus silat, teman-teman. Selain dia juga jago nyanyi, main gitar ya. Ada videonya nyanyi-nyanyi. Ternyata dia juga multi talent, teman-teman. Selain multi bahasa yang dia kuasai, dia juga multi talenta. Bisa nyanyi, bisa ngelawak, bisa silat sekarang. Jadi kalau menurut sudut pandang saya sebagai seorang pesilat, gerakan yang diperagakan oleh Buya Mama Gufron, ulama dari Banten ini ya teman-teman, ulamanya NU tapi ya, bukan ulamanya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis ataupun Salafi, bukan. Ini ulamanya NU, yang mengakui dia wali hanya orang NU, yang mengakui dia berkeramat hanya orang NU. Dan ketika beri apresiasi kepada orang-orang NU yang mengangkat orang seperti Gufron ini sebagai wali. Praktek gerakan bela dirinya mungkin tidak seberapa kalau kita melihat dari kasat mata, tapi jangan salah teman-teman. Gerakan bela diri seperti ini bagus untuk kesehatan.
Ya, meresapi gerakan, gerak lambat, gerak pelan. Mama Gufron juga terarah, arahnya muter ya, muter ke sana ke sini. Cuman saya di sini bukan ingin membandingkan gerakan saya dengan gerakan Mama Gufron, karena jauh teman-teman. Mama Gufron ini levelnya sudah level ma'rifat, ilmu bela dirinya, ilmu agamanya, kewaliannya, makomnya, dia sudah level ma'rifat, bela dirinya ma'rifat, ilmu agamanya ma'rifat. Makomnya di sisi orang-orang NU makrifat, dia berkeramat, bahkan ludahnya pun bermanfaat bagi umat. Apa? Kurang berkeramat lagi apa? Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur. Kan di Indonesia ini sangat banyak wali-wali ya, mengaku bisa ini, mengaku bisa itu. Dan ketika kita menyaksikan, kita terlepas dari gerakan silat yang diperagakan oleh Mama Gufron. Karena apa? Saya tidak mau mengomentari itu. Karena apa? Gerakannya unik, sama seperti julukan ponpesnya unik teman-teman. Bahasanya unik, dakwahnya unik, gerakan bela dirinya unik, semua serba unik. Jadi memang pas sudah. Jadi orang-orang yang ikut Gufron pasti orang-orang unik. Saya tidak tahu mau berkomentar apa ya, dan saya tidak tahu mau membahasnya dari sisi mana ini. Gerakan bela dirinya, awur-awuran, masalah ucapan-ucapan Gufron. Namun yang saya miriskan, masih banyak yang percaya pada Gufron, bahkan masih menganggap dia berkeramat. Ini yang perlu kita edukasikan. Dan heran pula, kenapa orang seperti ini didiamkan. Entah meskipun MUI pernah memberikan fatwa mengenai Gufron ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi ketika dia didiamkan, artinya apa? Ya, membiarkan kebodohan. Karena apa, yang ikut dia banyak, bahkan diberikan penghargaan, duduk sebelah-sebelahan dengan Ketua Umum PSHT. Izin kami duduk. Yang saya hormati Kiai Haji Mama Gufron beserta seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Unik. Wah, kaget. Yang kami hormati. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalima fi Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Dan semoga saja anggota PSHT ada yang menegur atau bagaimanapun mekanismenya. Intinya saya hanya menyayangkan adanya seorang ketua umum atau guru besar dari PSHT duduk sepanggung dengan orang-orang konyol, stres seperti Gufron ini. Bagaimana dengan kalian teman-teman saya yang warga PSHT? Coba kalian komentar di bawah. Kira-kira apakah faham dari Mas seperti ini, atau dia hanya kebetulan duduk sepanggung dengan Gufron ini? Silahkan komentar. Bahkan sampai izin itu. Ketua, pantesan ya kemarin, Ketua Umum PSHT Pusat Madiun duduk bersama dengan Gufron. Mungkin saling mengakui bahwa sesama pendekar.